apa yang sudah pernah saya sampaikan sejak kira-kira tahun 2015. Jadi sebelum Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan tahun 2015, dia menulis artikel di salah satu jurnal internasional. Judul artikelnya ini Dirty Money and Development. Tidak banyak yang tahu di Indonesia kalau dia pernah menulis artikel itu sebagai direktur Bank Dunia. Dirty Money itu uang kotor dan pembangunan. Jadi yang dimaksud oleh dia adalah uang dari kejahatan keuangan dengan berbagai bentuk dan manifestasinya. Nah itu nanti DPR bisa tanya, gimana itu tulisan lama judulnya Dirty Money and Development. Anda sekarang sudah menjadi pejabat resmi negara Indonesia, masihkah membawa satu logika bahwa uang kotor ini kita akan pakai buat pembangunan? Karena itu ada caranya. Ketika Anda berpikir bahwa uang kotor bisa dipakai untuk pembangunan, ada dua metode yang paling sering dipakai. Satu, Anda cuci uang itu supaya menjadi legal. Dua, Anda sita oleh negara sehingga tidak ada urusan legal dan tidak legal lagi, karena negara yang mengambil peran itu. Nah, coba ditanyakan lagi, saya titip itu, gimana tulisan tahun 2015? Nah, kemudian 16 Juli tahun 2016 kita mensahkan Undang-Undang Tax Amnesty. Saya diminta jadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi oleh teman-teman untuk menolak undang-undang ini. Saya katakan di Hakim Konstitusi bahwa Undang-Undang Tax Amnesty akan menjadikan Indonesia sebagai suatu negara yang menjadi pusat pencucian uang terbesar di dunia. Karena dasar pemberlakuan Tax Amnesty adalah tidak mengetahui asal-usul uang, tidak ingin mencampuri urusan asal-usul uang. Yang penting uang ini masuk ke dalam ekonomi Indonesia, maka dia akan diamnesti dengan membayar denda kepada negara. Bayangin ya. Jadi statement Pak Jokowi bahwa saat itu ada 11.000 triliun uang kita yang tersimpan di luar. Ada di Swiss sekitar 7.000 triliun, ada di Singapura sekitar 4.000 triliun. Oke. Tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 di bulan Juli kita menandatangani satu treaty untuk instrumen untuk mengadili atau menyita uang hasil kejahatan keuangan dengan cara mengadili pelaku kejahatan keuangan. Namanya MLA. 7 Juni tahun 2017 kita menandatanganinya dengan Swiss 1 tahun setelah Tax Amnesty diberlakukan. Oke? Nah, dari urut cerita ini berarti Tax Amnesty ini gagal, dipandang gagal sehingga pemerintah perlu menandatangani MLA. MLA itu suatu mekanisme penyitaan aset atau dana hasil kejahatan keuangan dengan mengadili pelaku kejahatan keuangan. Oke? Dan tahun 2019 kita mensahkan menjadi undang-undang MLA. Jadi yang perlu diingat ya bahwa MLA ini kita sudah sahkan menjadi undang-undang berdua. Saya lupa, nanti coba lihat. Kita sudah mensahkan MLA ini menjadi undang-undang. Jadi wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi MLA ini adalah, saya ulang, mekanisme penyitaan aset hasil kejahatan keuangan dengan terlebih dahulu mengadili pelaku kejahatan keuangan. Nah, mari kita lihat kembali peristiwa yang heboh di kita sekarang. Tiba-tiba Pak Mahfud ngomong bahwa uang 300 triliun itu bukan merupakan hasil korupsi, tapi merupakan pencucian uang. Nah, ini terkonfirmasi, udah data saya yang sejak lama. Saya membaca soal 11.000 triliun Undang-Undang Tax Amnesty. Oh benar, berarti Kementerian Keuangan kita sudah menjadi pusat pencucian uang. Ya, pegang itu. Sudah menjadi tempat atau pusat pencucian uang. Dan kalau basisnya perpajakan, saya punya dua ukuran. Kalau normal kita kenakan pajak biasa atau progressive tax ya. Kalau basisnya Tax Amnesty, ini lebih dahsyat lagi. Ya, misalnya mereka pegang data Tax Amnesty sedemikian banyak,
kemudian hasilnya 300 triliun, yang dilaporkan kepada negara 160 triliun sebagai penerimaan teks amnesti. Anda bayangkan berapa jumlahnya? Itu denda teks amnesti itu 0,02%. Anda harus bagi 300 triliun bagi 0,02, itu hasilnya berapa? Itu hampir 20 ribu triliun. Itu besar sekali. Bagilah dulu, supaya nggak salah hitung. Coba bagi 160 bagi 0,02. 160 bagi 0,02. Apa ribu triliun? Berarti uang yang dimaksud dengan angka 300 itu adalah 8.000 triliun transaksi keuangan. Kalau basisnya teks amnesti. Karena kan sudah dijelaskan, ini tadi kata Pak Didi, apakah dia itu uang yang bertransaksi di situ, atau basisnya adalah pajak yang dipungut, atau basisnya adalah teks amnesti yang kemarin. Nah, kalau ini dibuka beda-beda, hasilnya beda-beda, uangnya pun bisa lebih besar dari itu. Jadi itu. Nah, ketika Pak Mahfud mengatakan ini bukan hasil korupsi, tapi hasil pencucian uang, maka ini telah memposisikan Kementerian Keuangan sebagai pusat pencucian uang di dunia. Kenapa? Ini tarik dari awal lagi, tarik dari statement Sri Mulyani tahun 2015. Dirty Money and Development cuma punya dua cara, sita oleh negara melalui MLA atau cuci oleh pejabat-pejabat Kementerian Keuangan. Iya. Kalau dicuci oleh pejabat-pejabatnya gampang Pak, mereka pintar. Mereka tahu cara cuci itu, mengalir pura-pura seperti pajak, dicicil pelan-pelan masuk. Walaupun penerimaan pajak kita dalam 2 dekade terakhir itu udah nggak masuk akal. Penerimaan pajak kita terhadap GDP itu turun. Kita dulu pernah 27% Pak di zaman Orde Baru. Turun sampai 7% Pak. Tahun 2018 itu 8,3% GDP tax revenue kita. Jadi itu turunnya itu terlalu sistematis. Nah, inilah permainan mereka di dalam. Jadi kalau mereka ini dipandang pinter sekali untuk mencicil-cicil pemasukan negara dengan teknik semacam itu, ada ilmunya. Nah, Pak Mahfud kemungkinan sudah tahu ini uang apa. Lalu berdiplomasi dengan Sri Mulyani dengan cara mengatakan, Sri Mulyani, saya tahu apa yang kamu tahu. Ya. Jadi ini orang sama-sama tahu ini uang apa. Kalau dia uang, pencucian uang, hasil kejahatan keuangan, dia tahu lebih besar dari itu. Maka kita bisa ukur komunikasi di antara mereka berikutnya. Nah, ini yang perlu didalami oleh DPR. DPR bilang aja, saya tahu apa yang kalian tahu. Gitu, emang ya kan? Kalau uang hasil kejahatan keuangan, maka DPR bilang itu 8.000 triliun nilainya, bukan 300. Gitu. Omongan Jokowi 11.000 triliun itu benar, bahwa ada uang kita yang disimpan di luar negeri. Sekarang mau cari pintu masuk lewat Sambo nggak bisa. Misalnya, ya kan? 100 triliun katanya PPATK. Nah, sekarang masuk lewat Barreskrim kemarin nggak bisa, katanya ada di sana lagi, nggak bisa juga. Sekarang ada di Kementerian Keuangan 300 triliun, nggak bisa juga kan? Berarti ini uang apa? Nah, DPR bisa mendalami bahwa dengan mengatakannya, kami tahu apa yang kalian tahu. Jadi kalau mau dibuka, ya kalau dalam hemat saya, itu Kementerian Keuangan harus dibekukan, Pak. Kalau sudah semasif itu harus dibekukan. Sementara dibekukan, diinvestigasi, diambil alih presiden, semua transaksi disentralkan ke atas. Kalau nggak bakal selesai. Bicara 300 triliun, nggak mungkin kita bisa lawan. Apalagi bicara 8.000 triliun kalau basisnya teks amnesti. Nah, ini mungkin PPATK, saya yakin semua ada informasi di sana. Tinggal kalau ini diurut ke belakang ini uang apa, yang PPATK juga tahu. Belum lagi kita bicara belakangan ini uang hasil eksploitasi sumber daya alam.
Sekarang ini kan harga batu bara udah kayak gini aja, Pak, seharusnya penerimaan negara. Tapi kan apa yang terjadi? Cadangan devisa aja turun coba negara ini. Di tengah kenaikan harga komoditas, cadangan devisa turun. Itu nggak masuk akal semua tindakan-tindakan para pejabat di Kementerian Keuangan. Saya kira itu. Sementara, terima kasih.